Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Uli Mezada Rahman channel. Nah, di video ngebahas soal barangkali ini adalah tentang bocoran FRTU HOTS ya yang paling sering muncul. Sebelumnya kita lihat dulu ya FR dari adik-adik yang sudah tes. Seperti biasanya ada analogi, figural, deret, pecahan, penjumlahan, dan perkalian serta pembagian biasa. Kalau yang kedua ini katanya dia dapat TIU lebih banyak figural ya, terus ada padanan kata, kemudian ada satu padanan kata yang didapat di dua soal yang berbeda ya. Ini lokomotif kereta, kemudian padanan katanya atau analoginya apa. FR selanjutnya itu TIU kebanyakan sama ya tentang figural dan deret angka. Kemudian ada perbandingan P dan Q yang hitungan dasar, silogisme dan sinonim. Kemudian sama ya TIU figural yang banyak, kemudian silogisme, analoginya katanya mengecoh banget, kemudian posisi duduk atau logika posisi. Nah, soal nomor 1 ini tentang analogi ya. Lokomotif kereta api itu analoginya seperti apa? Nah, di sini opsinya A. Kuda andong, B. Hentak kaki, C. Jalan gerak, D. Pilot pesawat, atau E. Kurir mobil. Nah, di sini analoginya lokomotif itu bagian dari kereta api yang mesinnya berfungsi menggerakkan kereta api tersebut. Nah, kuda itu bagian dari andong, alat transportasi juga ya sama kereta api yang berfungsi menggerakkan atau menarik andong. Soal nomor 2 ini tentang sinonim atau persamaan kata ya. Di sini sinonim dari aforisma itu apa sih? A. Prima, B. Bentuk, C. A priori, D. Pendekatan, atau E. Maksimal. Di sini jawaban yang tepat itu ada pada opsi E ya, di mana persamaan kata dari aforisma itu adalah maksimal. Oke, soal nomor 3 ini tentang deret ya. Nah, ini ada deret 5, 8, 50, 48, 500, 288, kemudian dua deret terakhir itu dikosongkan. Nah, opsinya itu A 5000, 1726, B 5000 dan 1727, C 5000 dan 1728, D 5000 dan 1730, atau E 5000 dan 1735. Nah, di sini kita harus lihat dulu ya bagaimana polanya ya. Nah, di situ ini pola ada dua pola ya, dan polanya itu pola 5 ke 50 ya. Jadi selang-seling polanya 5 ke 50 berarti kali 10, kemudian 50 ke 500 juga kali 10, berarti nanti yang kosong itu 500 kali 10 jadinya 5000. Nah, untuk pola selanjutnya ya, pola kedua itu 8 ke 48 itu artinya 8 kali 6 ya. Berarti begitupun selanjutnya sampai dapat pola untuk deret angka yang terakhir. Jadi jawaban yang tepat ada pada opsi C. Soal nomor 4 ini adalah soal perbandingan nilai pada pecahan yang sederhana ya. Yang tadi itu ada P dan Q. Di sini nilai P itu 2/3 dan nilai Q 0,833. Maka A. P sama dengan Q, B. P lebih kecil daripada Q, C. P lebih besar daripada Q, D. P lebih besar 2 kali Q, atau E. P lebih kecil 2 kali Q. Oke, kita ubah dulu 2/3 menjadi pecahan desimal ya, supaya kita bisa membandingkan. 2/3 itu sama dengan 0,667 dan 5/6 sama dengan 0,833. Jadi kesimpulannya adalah P itu lebih kecil dari Q. Next, soal nomor 5 ini adalah tentang soal silogisme ya. Semua peserta CPNS menempuh tes seleksi kemampuan dasar. Kemudian sebagian peserta CPNS mengikuti tes seleksi kemampuan bidang. Jadi kesimpulannya A. Semua peserta CPNS yang menempuh tes seleksi kemampuan dasar tidak mengikuti tes seleksi kemampuan bidang. B. Sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes seleksi kemampuan bidang menempuh tes seleksi kemampuan dasar. C. Sebagian peserta CPNS yang mengikuti tes seleksi kemampuan bidang tidak menempuh tes seleksi kemampuan dasar. D.
semua peserta yang tidak mengikuti tes seleksi kemampuan bidang tidak menempuh tes seleksi kemampuan dasar. Atau E, semua peserta CPNS yang mengikuti tes seleksi kemampuan bidang tidak menempuh tes seleksi kemampuan dasar. Nah, di sini opsi yang mungkin benar itu adalah B dan C ya. Kenapa? Karena premisnya semua dan sebagian, berarti jawabannya sebagian ya. Dan di sini opsi C salah karena berlawanan dengan pernyataan semua peserta CPNS menempuh tes seleksi kemampuan dasar. So, jawaban yang tepat ada pada opsi B ya. Soal terakhir ini tentang figural ya. Di sini tentang jaring-jaring kubus. Silakan diperhatikan baik-baik yang mana jaring-jaring kubus tersebut bisa membentuk kubus yang mana dari opsi A, B, C, D, E. Di sini jawaban yang tepat itu ada pada opsi A ya. Nah, kenapa? Kita perhatikan pilihan B dan E itu salah karena garis kubus yang dengan satu garis, yang sisi satu garis dan sisi garis dua itu tidak mungkin terlihat bersamaan ya. Kemudian pilihan B salah karena sisi yang bergaris 3 dan bergaris diagonal tidak mungkin juga terlihat bersamaan. Nah, pilihan D kenapa salah? Karena posisi sisi yang bergaris diagonal seharusnya terbalik. So, jawaban yang tepat ada pada opsi A ya. Itulah tadi bocoran FR TIU seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan dari adik-adik yang telah tes ya. Nah, ditunggu FR selanjutnya. Di sini kakak lagi-lagi mau mendoakan untuk adik-adik yang belum lulus, jangan berkecil hati, insya Allah ada rezeki yang lebih baik ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah lulus lewat ambang batas, semoga bisa masuk perankingan. Nah, untuk adik-adik yang belum tes, tetap semangat, pokoknya jangan down ya melihat nilai yang terlalu tinggi atau seperti apa. Intinya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha ya. So, let's break the limit. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.